Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Umat yang dikasihi Tuhan, biarlah perjalanan iman kita dalam setiap sendi kehidupan tetap dilandasi akan pengharapan pada Kristus dan penyertaan-Nya yang sempurna. Marilah bersama kita menyatukan hati dalam persekutuan sektor gabungan dengan tema Jangan Padamkan Harapan pada hari Rabu 28 Juli pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Aditya Kristo Saputro melalui media Zoom seperti yang tertera pada layar. Kasih Allah senantiasa memampukan kita untuk melangkah bersama Dia melewati berbagai musim kehidupan. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Opa Oma, Bapak Ibu, Kakak Adik, dan anak-anak. Hari ini kita merayakan bersama ibadah intergenerasi dari segala usia. Mari kita menyanyikan kasih kesetiaan Tuhan yang tak pernah berhenti mengisi kehidupan kita. Dengan gembira, kita naikkan pujian ini kepada Allah. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin.
Damai Allah beserta saudara. Bapak, Ibu, opa, oma, kakak, dan adik, dalam ibadah intergenerasi yang istimewa pada hari ini, kita diajak untuk memeriksa diri kita. Seringkali kita merasa menjadi pribadi yang paling spesial, sementara orang lain tidak. Perasaan ini seringkali membuat kita menjadi seorang yang egois. Kita mengharapkan seluruh perhatian dan kasih sayang hanya terarah pada diri kita. Dan pada akhirnya kita tidak pernah atau jarang memikirkan untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah dengan rendah hati kita memohon belas kasih dan pengampunan Allah atas segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami kerap kali tidak menyadari bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi kami, Tuhan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang sering kali kami abaikan, yang kami anggap remeh. Ampuni kami Tuhan. Kami acap kali menuntut perhatian dan kasih sayang Tuhan hanya bagi diri kami. Kami menuntut Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Namun kami jarang bertanya, apakah kami sudah berdoa bagi orang lain, bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, betapa egoisnya kami. Ampunilah kami, betapa sempitnya hati kami. Sungguh kami malu menyebut diri kami Kristen, sementara kami seringkali mengabaikan Kristus dalam hidup kami. Kami tidak serupa dengan Engkau. Ya Kristus, kasihanilah kami, ampunilah kami mohon. Di dalam rahmat-Mu. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang memeliharanya dengan setia, dan melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apakah saudara pernah mendengar kisah The History of 57 Cents? Kisah tentang seorang anak gadis kecil bernama Hattie Mae White yang sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlampau besar. Ternyata ia ditolak untuk masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan mengapa gadis kecil itu menangis. Kata si gadis itu, "Saya tidak bisa masuk ke sekolah minggu." Kata dia dengan terisak. Melihat penampilannya yang tampak kusut, acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor bisa menduga mengapa si gadis itu tidak terlalu disambut di sekolah minggu. Maka segeralah dituntunnya si gadis kecil itu untuk masuk ke sekolah minggu, ke ruangan yang ada di dalam gereja, dan mencarikan tempat duduk yang kosong bagi dirinya. Sang gadis kecil itu begitu tersentuh, dan pengalaman itu begitu membekas dalam dirinya, sehingga pada waktu sebelum tidur pun ia terus membayangkan dan mengandai. Dia berpikir andai begitu banyak anak-anak seperti dirinya yang tidak bisa masuk ke sekolah minggu karena ruangan sudah penuh.
dan tidak bisa memuliakan Tuhan. Betapa kasihannya. Saudara, ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya yang juga tidak berpunya, maka si orang tua dengan bijak mengatakan dan menghiburnya, "Untunglah kamu beruntung, karena kamu bertemu dengan pastor baik hati." Sejak saat itu, si gadis kecil itu bersahabat dengan si pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil itu meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh, dan orang tuanya meminta bantuan sang pastor yang baik hati untuk memimpin prosesi pemakamannya yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, ternyata orang tua menemukan sebuah dompet lusuh, dompet usang, kumal dan sobek-sobek di beberapa bagian. Tampak sekali bahwa dompet itu pun adalah dompet bekas yang diduga ditemukan dari tempat sampah. Namun menariknya, di dalamnya ditemukan uang receh sebanyak 57 sen. Dan secari kertas yang bertuliskan tangan, yang jelas kelihatan ditulis sendiri oleh si gadis kecil itu. Isinya Anda mau tahu? Di sana tertulis, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar bisa diperluas sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang bisa menghadiri sekolah minggu. Saudara, rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja tersebut dengan alasan sudah penuh, maka si gadis kecil itu dengan susah payah dengan sedemikian tekun mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen. 57 sen gak ada $1 loh ya, untuk maksud yang sangat mulia itu. Ketika sang pastor membaca catatan kecil yang ditulis oleh gadis itu, ia sadar apa yang harus ia perbuat. Dengan berbekalkan dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan anggota jemaatnya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja agar tidak ada lagi anak atau siapapun ditolak dengan alasan sudah penuh. Namun kisah tidak berakhir sampai di sini. Sebuah perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya dengan luas secara terus-menerus. Sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil ini. Sudah tahu? Dengan harga 57 sen. Mengapa? Karena para pengurus gereja menyatakan tidak mungkin sanggup membayar lahan lokasi yang luas di sebelah gereja dengan lokasi yang sangat baik itu. 57 sen, tidak sampai $1. Saudara, para anggota jemaat pun dengan sukarela akhirnya memberikan persembahan dan meneruskan berita ini kepada kawan-kawan mereka. Akhirnya bagaikan bola salju yang dimulai dari seorang gadis kecil yang sederhana, dalam 5 tahun terkumpullah sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastis pada masa itu. Bisa setara dengan emas 1 ton pada masa itu. Saudara bisa membayangkan? Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, yang kurang terawat dan kurang makan, sederhana, namun peduli pada sesamanya, tanpa pamrih, tanpa pretensi apa-apa. Saudara, saat ini
Jika kita punya kesempatan berada di kota Philadelphia, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas duduk 3.300 orang dan Temple University, tempat beribu-ribu murid belajar. Saudara tahu? Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus pengajarnya. Saudara, kita tahu semuanya itu dibangun, dibuat untuk memastikan jangan sampai ada satupun anak yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Dan di dalamnya di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 sen, namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta yang besar kepada sesamanya, dan dia telah membuat sejarah. Tampak pula berjajar rapi foto sang pastor yang baik hati, yang telah mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin itu. Pastor Dr. Rachel H. Conwell. Saudara, apa yang mau kita katakan? Ya, kita percaya bahwa keajaiban dapat Tuhan lakukan melalui hati dan tangan seorang anak kecil. Dan bacaan Injil hari ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Tuhan dapat mengenyangkan lebih dari 5.000 orang lewat tangan dan kerelaan hati seorang anak kecil. Saudara jangan bayangkan loh ya, 5 roti jelai dan 2 ikan itu adalah barang mewah, makanan mewah. Bukan. Itu hanyalah makanan yang sederhana. Sama sekali bukan makanan istimewa yang memang dimiliki oleh orang miskin. Dan ingat, mungkin inilah satu-satunya yang dimiliki oleh si anak sebagai bekal makannya pada saat itu. Pertanyaannya, mengapa ia rela memberikannya? Mungkinkah ia mendengar percakapan Yesus dengan murid-muridnya? Saudara, kalau kita membandingkan dengan kisah serupa yang dicatat dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita dapat melihat bagaimana murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh mereka pergi agar mereka bisa mendapatkan makanannya sendiri. Saudara, saya membayangkan apa yang dikatakan murid-murid ini bukankah sama dengan mereka mau lepas tangan, tidak mau terlibat, bukan urusanku. Ya, tapi apa kata Yesus sangatlah jelas dan tegas. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Ya, keren ya. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, saudara, panggilan murid Yesus bukanlah menutup mata bagi dunia atau lari dari dunia sama dengan kita. Penderitaan dunia adalah penderitaan kita. Kelaparan dunia adalah kelaparan kita. Kita tidak bisa sendirian kenyang sementara dunia lapar. Memang kita tidak bisa menjadi juru selamat bagi dunia, hanya Kristus yang dapat. Namun yang kita butuhkan adalah hati yang mengasihi sama seperti Kristus. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh si anak kecil itu. Saudara, mungkin kita mau tahu, kok bisa ya? Apa sih yang terjadi saat itu? Sehingga bagaimana akhirnya 5 roti dan 2 ikan dapat mengenyangkan lebih dari 5.000 orang laki-laki. Ingat loh ya, yang ditulis di situ, ditulis dalam catatan Alkitab adalah laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak.
Jika ditambah mereka mungkin jumlahnya bisa 10.000 lebih loh. Ya. Dan masih sisa 12 bakul. Nah, bolehkah kita katakan inilah yang disebut the power of love. Keajaiban cinta kasih. Ya, keajaiban cinta kasih. Bahkan ada penafsir Alkitab yang mengatakan, saat anak kecil ini membagikan roti dan ikannya, memberikannya kepada Yesus, banyak orang menjadi terkesima, tertegun. Apalagi saat Tuhan Yesus menerima roti dan ikan itu, menghargainya. Meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan sederhana. Yesus menerima, Yesus menghargainya. Dan Yesus mengucap syukur, berdoa atasnya. Ini membuat orang-orang yang tadinya sebelumnya egois, hanya mementingkan diri sendiri, takut kalau kurang, kalau dibagi ya, hanya mementingkan diri sendiri, menjadi malu orang-orang dewasa. Akhirnya mereka pun membagikan apa yang mereka miliki kepada tetangga-tetangga mereka, sehingga jumlahnya malah lebih banyak. Apakah Tuhan Yesus yang mengubah 5 roti dan 2 ikan itu sehingga cukup untuk lebih dari 5.000 orang? Ataukah keajaiban cinta si anak yang telah menggerakkan banyak orang? Tidaklah masalah. Buat kita yang pasti adalah Tuhan dapat memakai seorang anak. Yang menarik justru dalam budaya Yahudi pada masa itu, anak tidaklah penting. Sama sekali tidak berharga. Anak hanyalah pelengkap, hanyalah aset, bahkan bisa dijual untuk membayar hutang ketika orang tua terjepit. Anak bagaikan harta benda materi. Saudara, bagaimana dengan anak-anak pada masa kini? Mungkin lebih baik. Bagaimana dengan anak-anak di rumah kita? Mungkin lebih baik. Namun, kita tetap perlu memeriksa. Apakah tanpa kita sadari, kita mungkin hanya memandang dan memperlakukan mereka sebagai objek? Apakah kita mendengarkan suara hati mereka? Ya. Apakah kita mendengarkan pendapat mereka? Mungkinkah Tuhan justru berbicara kepada kita menggunakan mulut anak-anak kita? Mereka yang kita anggap belum pengalaman, anak kecil tidak mengerti apa-apa, mungkinkah Tuhan malah berbicara melalui mereka kepada kita? Mungkinkah Tuhan menyatakan kehadirannya kepada kita melalui anak-anak? Saudara, kisah-kisah nyata setelah ini dapat membukakan mata kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk seorang anak kita sendiri atau anak siapapun, untuk berbicara dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita menyaksikannya. Selamat hari Minggu, Christ-like people. Pada tanggal 21 Mei 2021, kami mengalami peristiwa kedukaan. Melisa Tanaka, istri dan mama dari anak saya, meninggal dunia di usia yang belum genap 37 tahun. Seperti orang-orang pada umumnya, saya bersedih dan bergumul dengan kenyataan yang terjadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya dan berbagai macam perasaan yang tumpang tindih. Namun Tuhan baik, Dia tidak pernah lepas tangan. Bahkan dalam peristiwa kedukaan yang sulit diterima dan rasanya negatif semua, Tuhan tetap mengajar, menghibur dan menguatkan saya. Ada banyak orang yang dipakai untuk menjadi berkat dalam peristiwa kedukaan yang saya alami. Salah satunya adalah anak saya, Kenneth Agali Tristanto. Ada 2 kejadian yang hendak saya saksikan kepada saudara-saudara semua. Tanggal 22 Mei 2021,
sebelum kebaktian penutupan peti yang dipimpin oleh Pendeta Lindawati Wismanto, Kenneth tiba-tiba mendekati saya dan bilang, "Daddy, I hate this situation." Dalam pikiran saya, oh, ini waktunya untuk perbincangan kedukaan yang saya cemaskan. "Kenapa, Ken? Why do you hate this situation?" "Yes, I'm bored," katanya. Oh iya, dia kan dari siang sudah di rumah duka. Wajar jika seorang anak kecil bosan. Maka saya berusaha menyabarkan Ken. "Ya, sabar ya, habis ini kebaktian mau dimulai. Nanti setelah kebaktian, petinya ditutup. Setelah selesai kebaktian, kamu bisa pulang dulu. Sabar ya, ini terakhir kali lihat mama. Habis ini sudah gak bisa lihat mama. Kita say goodbye to mom ya." Lalu Kenneth dengan raut wajah yang bingung dia menjawab, "Buat apa? Mama kan sudah di surga. Kalau kita kangen ya tinggal doa aja toh." Pada saat itu saya baru dong. Ya, iya sih. Ini cuman jenazahnya. Mama sudah di surga ya, Ken? "Ya, nanti kalau kita doa malam kita say something to mom ya." "Ya sudah, kamu sabar dulu. Bentar lagi sudah mulai kok kebaktiannya." Sepanjang kebaktian itu saya merenung. Iya, kenapa kok saya begitu kebingungan, begitu tidak terima dengan kejadian ini? Padahal semua pengajaran pengetahuan tentang kematian dalam iman Kristen saya sudah tahu sejak remaja. Tapi hati ini tidak sinkron dengan otak. Dibutuhkan pernyataan iman seorang anak kecil untuk meneguhkan iman saya. Kembali saya kagum akan karya Tuhan dalam hidup saya. Meskipun di tengah-tengah kedukaan yang tidak diharapkan. Tanggal 25 Mei 2021, di tengah kebaktian pemberangkatan jenazah yang dipimpin oleh Pendeta Kristo, tiba-tiba Ken bertanya kepada saya, "Pak, gimana kalau ternyata Tuhan itu jahat dan setan itu baik? Dan kita semua tertipu. Ya apa, kalau ternyata Mama di surga itu terjebak?" Karena masih di tengah kebaktian dan saya bingung menanggapi pertanyaannya, saya tunda. "Bentar Ken, nanti saja ya selesai kebaktian." Sepanjang kebaktian itu saya merenung. Bagaimana menjawab pertanyaan anak ini? Karena pertanyaan ini pertanyaan sulit. Yang dipertanyakan itu esensi dasar tentang identitas Allah, bahwa Allah itu baik. Kita semua tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan atau bertemu muka dengan setan. Tapi semua orang sudah setuju bahwa the force of good is God dan the force of evil is Satan. Nah, ini yang dipertanyakan, asumsi dasar ini, bahwa Tuhan itu baik. Gimana jawabnya? Gimana jelasin sama anak kecil ini? Kebaktian selesai dan saya ajak Ken menepi untuk ngobrol. "Kenapa Ken, tadi kok tanya begitu?" "Ya, tadi pendetanya bilang, sering kita bertanya, kenapa orang yang baik kok meninggal duluan? Kenapa orang-orang yang jahat malah hidupnya seperti tidak ada masalah?" Terus aku mikir, jangan-jangan kita ditipu. Kenapa kok mama baik tapi meninggal duluan? Gini loh Ken, Tuhan itu kan pencipta alam semesta. Alam semesta sendiri usianya sudah triliunan tahun. Tuhan sudah ada sebelum itu. Usianya Tuhan itu lama sekali sampai tidak terjangkau manusia. Bahkan alam semesta hancur pun Tuhan akan tetap ada. Jadi sulit buat manusia untuk mengerti rencana Tuhan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa kok kita harus mengalami hal-hal kayak gini? Kita cuma bisa percaya bahwa semua ini terjadi karena Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Meskipun saat ini rasanya tidak enak, meskipun kita tidak suka dengan apa yang sedang terjadi, kita cuma bisa percaya bahwa Tuhan baik, rencana Tuhan baik. Saya amati raut mukanya dan sepertinya penjelasan saya tidak terlalu mendarat, terlalu abstrak, sepertinya terlalu teoritis. Gini Ken, kamu kan seneng main game toh? Seneng nonton kan? Iya Pak. Tapi kalau kamu main atau nonton terlalu lama, kan Papa suruh berhenti.
Gimana perasaanmu kok disuruh berhenti? Ya sedih. Tapi kan papa suruh berhenti untuk kebaikan Kenneth, supaya istirahat dulu, supaya tidak kena side effect. Nah itu Ken, kamu kan sebenarnya pengen terus. Yang senang-senang kan pengen kamu teruskan. Tapi papa punya pemikiran lain, yang sebenarnya kamu gak suka. Kamu gak setuju. Tapi karena kamu yakin kalau papa baik, kamu yakin kalau papa itu melakukan itu untuk kebaikan Kenneth, maka kamu nurut. Ya, karena papa kan pernah jelaskan, ya aku nurut. Lah ya itu Ken. Apa yang terjadi sekarang itu, papa juga gak paham, papa juga gak ngerti. Yang punya rencana Tuhan. Jadi kita harus tanya sama Tuhan. Gak apa-apa, kalau Kenneth gak paham, tanya papa, kalau papa bisa tak jelaskan. Kalau papa gak bisa, papa sendiri juga gak paham, ya kita cari sama-sama. Kita tanya Tuhan. Biar Tuhan yang jelasin. Tapi Pak, gimana caranya? Aku kan gak pernah dengar Tuhan ngomong. Ya, kalau kamu mau ngerti maksud Tuhan, kamu harus sering doa, sering saat teduh, baca firman. Harus sering merenung. Kalau baca Alkitab gak ngerti, diskusikan sama Papa, tanya sama orang lain yang ngerti. Kamu harus sering doa sama Tuhan, tanya Tuhan, firman ini ngomong apa? Kenapa kok firmannya ngomong kayak gini? Nanti Tuhan yang akan mengajarkan lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati Kenneth. Selagi saya ngobrol dengan Kenneth, otak saya itu terkagum-kagum dengan jawaban yang terucap dari mulut saya. Dapat ide brilian dari mana saya bisa jelasin kayak gini. Selama perjalanan ke makam, saya merenung lagi, dan saya menemukan bahwa sebenarnya lagi-lagi saya yang sedang diajar oleh Tuhan. Lewat pertanyaan iman seorang anak kecil, saya dipaksa memutar otak dan berserah sama Tuhan. Di tengah kepanikan saya untuk mencari jawaban bagi seorang anak kecil, Tuhan berbicara dan mengajar kami berdua tentang kebenaran firman. Karena itu, saya mau sharing kepada semua Christ-like people. Jangan pernah meremehkan iman seorang anak kecil. Jangan pernah menganggap enteng orang-orang muda. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengajar kita, meneguhkan kita, menghibur kita. Jangan pernah lalai untuk memupuk iman anak-anak. Jangan pernah malas untuk membahas firman, merenungkan firman. Karena Anda tidak pernah tahu kapan pernyataan iman seorang anak kecil akan menguatkan Anda. Anda tidak pernah tahu kapan pertanyaan iman seorang anak kecil akan dipakai Tuhan untuk menuntun Anda dalam sebuah kebenaran firman. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tanamkan sedari dini bagaimana anak-anak kita mengasihi Tuhannya dan sesamanya. Mari kita juga menghayati kehadiran Kristus melalui anak-anak kita. Bapak Ibu, para orang tua dapat mengajarkan sebuah aktivitas sederhana ini, sembari mengajarkan kebenaran yang berharga kepada anak-anak kita. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membuat aktivitas 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita mulai. Pertama-tama, siapkan gambar keranjang, 5 roti, dan 2 ikan yang sudah di-print dan kalian potong sesuai polanya ya. Lalu, kalian lubangi bagian atas keranjang dengan menggunakan cutter. Oh ya, minta bantuan orang tua untuk melubanginya ya. Setelah itu, kalian rekatkan seluruh ujung keranjang dengan lem.
Kemudian tuliskan perbuatan baik apa saja yang bisa kalian lakukan di keluarga di balik gambar roti dan ikan. Misalnya di sini saya menuliskan membantu mama menjemur baju, membantu ayah mencuci mobil, dan lain-lain. Setelah itu, kalian masukkan gambar 5 roti dan 2 ikan ke dalam keranjang. Jadi deh, sekian penjelasan aktivitasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan sehati bagi negeri kami, bagi orang-orang yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, yang berada di ruangan-ruangan rawat rumah sakit, yang berada di ruangan-ruangan isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang begitu rupa sudah berjuang dengan seluruh tenaga mereka. Kami berdoa ya Bapa, pulihkanlah negeri kami. Kasihanilah kami ya Allah. Tuhan, biarlah setiap warga bangsa ini membuka mata bagi penderitaan yang kami alami bersama, sehingga kami tidak pernah mengabaikan kehidupan ini. Kami berjuang dengan sungguh-sungguh merawat kehidupan ini, dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik, dengan berbela rasa dengan sesama kami. Apa yang bisa kami lakukan untuk meringankan penderitaan sesama kami? Tunjukkanlah kami ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami. Kami bersama meratap dengan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Kasihanilah Tuhan, biarlah penghiburan Allah boleh sungguh-sungguh memenuhi hati mereka, menolong mereka melewati saat-saat gelap dan melihat terang Tuhan. Kami mohon. Kami berdoa untuk para pimpinan negeri kami yang telah berjuang dengan susah payah untuk dapat membuat kebijakan dan mengontrolnya untuk pemulihan negeri kami. Kami berdoa, berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan. Kami mohon ya Bapa, dengarkanlah kami. Untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat berat pada saat ini, kiranya Tuhan boleh mencukupi kebutuhan mereka. Para orang tua yang berusaha menyediakan pendidikan bagi anak-anak, Tuhan berkatilah segala jerih lelah. Anak-anak yang harus menyesuaikan diri belajar di tengah masa pandemi ini tidak mudah. Para guru yang juga tidak mudah harus mengajar dalam situasi seperti ini, Tuhan berkati. Para guru, para dosen, anak-anak siswa dan mahasiswa, Tuhan berkati. Tuhan, kami mohon, pulihkanlah kami. Kami mohon, kasihanilah kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan memasukkannya ke dalam peti persembahan di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kami masih bisa mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau layak dan menerima persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola akan persembahan ini. Kiranya mereka diberikan hikmat dan diberikan talenta untuk mengelola persembahan ini, agar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat di luar sana banyak orang yang menderita, hidup berkekurangan, dan bergumul dengan melawan penyakit pandemi 19. Tuhan, tolong ya Tuhan, berikan kami hati yang mau peduli, hati yang mau berbagi dengan mereka, dan menolong mereka ya Tuhan. Karena itu adalah persembahan juga yang sejati di hadapan-Mu, dan itu merupakan cerminan kasih kami terhadap Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan,
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.